Puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam acara kesaksian. Apa kabar teman-teman? Kami senang sekali untuk bisa berbagi, untuk menceritakan kasih kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Bagaimana kisah-kisah dari orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan sebagai antikris atau orang-orang yang beda keyakinan dari latar belakang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dan oleh anugerahnya mereka bisa dilawat oleh Tuhan sehingga mereka bisa mengenal siapa Tuhan yang benar. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang tidak sadar, mereka selalu menghina Tuhan Yesus. Mereka berpikir Tuhan Yesus itu hanya seorang manusia. Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada yang lain. Ingat teman-teman, Tuhan itu hanya satu. Yang belum mengenal Tuhan Yesus, Anda mesti cari tahu siapa Tuhan yang benar. Jangan Anda terjebak dengan dongeng, cerita-cerita omong kosong, cerita-cerita palsu yang selama ini disuarakan oleh orang-orang yang membahayakan hidupmu, yang membawa hidupmu cuma nanti masuk neraka. Kami mengasihi siapapun Anda. Oleh sebab itu, kami hadirkan kesaksian-kesaksian untuk membuat siapapun yang menyaksikan acara ini bisa terbuka matanya. Mereka bisa mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Karena lewat kesaksian itu bisa membantu orang untuk mengenal Tuhan. Oke, teman-teman, saya tidak berpanjang kata. Kita akan sambut narasumber kita pada malam hari ini, pada kesempatan ini, akan bercerita tentang perjalanan imannya. Bagaimana beliau bisa mengenal Tuhan dan percaya dan menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke, kita sambut Mbak Fida. Baik, Ya. terima kasih atas Halo, Mbak kesempatannya Fida. Bapak Yusuf. Ya, shalom. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan diberi kesempatan ya. Puji Tuhan. Makasih ya Mbak Fida ya sudah bersedia hadir. Atas kemurahan hatinya kita berdoa supaya kesaksian ini bisa membuat orang-orang mengenal siapa Tuhan Yesus. Karena banyak orang tidak percaya dan mereka terus saja dengan kebodohannya mereka selalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu hanya seorang manusia lahir dari rahim wanita. Itu karena banyak manusia yang belum mengalami Tuhan dan tidak mau buka hati. Dan pada malam hari ini, pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama dengarkan kesaksian Mbak Fida, bagaimana beliau bisa berjumpa dengan Tuhan. Oke Mbak Fida, waktu dan tempat saya persilakan kepada Anda untuk menceritakan perjalanan imannya mulai dari latar belakang dulu. Iya, oke, silakan Mbak Fida. Ya, baik. Terima kasih Bapak Yusuf atas kesempatan yang diberikan. Jadi, Shalom, nama saya lengkap Nafisatul Afida. Dari namanya juga kelihatan ya, saya berasal dari background latar belakang Muslim dulu. Keluarga saya termasuk Muslim yang taat ya, apalagi ayah saya gitu. Jadi di keluarga saya itu kalau dari pendidikan aja misalnya ya, saya kecil itu dari kecil sudah pakai hijab, nggak pernah saya lepas hijab. Jadi dari kecil sudah disekolahkan di MI atau Madrasah Ibtidaiyah, kalau yang umum ya setara SD gitu. Di keluarga ayah saya itu semua anak-anaknya pasti itu dari kecil dikasih pendidikan agama, bahkan menjadi aib bagi keluarga kalau anak-anaknya sekolah di sekolah negeri, kalau bukan di sekolah yang
agama gitu ya. Bahkan mereka sampai ke jenjang tinggi itu mondok ya istilahnya, sampai kuliah mondok, kemudian lulus mengabdi begitu dan seterusnya. Cuma saya nih satu-satunya yang nggak mondok, meskipun dari kecil sudah MI, cuma besarnya saya nggak mondok, saya di SMA umum waktu itu, SMA negeri ya. Nah, saya ini 3 bersaudara, saya yang paling tua, otomatis saya ini sebagai contoh lah ya buat kedua adik saya gitu. Jadi orang tua menaruh harapan besar kepada saya. Saya selama ini juga tidak pernah yang aneh-aneh ya, yang neko-neko. Keluarga juga kan dibesarkan dari semuanya lah, dari segi ayah, dari sisi ibu, nggak ada satupun yang di luar muslim atau yang kenal sama orang yang di luar muslim, nggak ada. Semuanya murni muslim semua. Juga di keluarga ayah saya itu bude-budenya gitu ya, biasanya menjadi pembicara khotbah di acara wedding pernikahan gitu. Ayah sendiri juga sampai saat ini masih menjabat profesi sebagai imam yang biasa di masjid gitu, jadi ketua takmir masjid sampai sekarang gitu. Jadi kebayang ya saya di lingkungan yang sama sekali nggak kenal kalau agama lain yang terbaik ya menurut keluarga saya, dan saya juga waktu itu ya muslim, nggak ada agama selain itu. Sampai di suatu ketika pada tahun 2018, saat itu usia saya 24 tahun lah, dan sekarang usia saya sudah 30, artinya saya waktu dibaptis itu saya umur 25, jadi saya sudah 5 tahun mengikut Tuhan Yesus. Di usia 24 itu saya mendapatkan mimpi yang pertama untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu. Mimpinya ini unik ya. Jadi waktu itu saya melihat diri saya mendapatkan sebuah buket bunga gitu. Bukan buket bunga ya. Buket yang kalau kita misalkan ada acara wisuda atau ulang tahun atau perayaan apa gitu, karangan buket, tapi isinya waktu itu bukan bunga, kan ada yang diisi uang, ada yang diisi makanan. Saat ini ya kayak gitu kan lagi viral gitu, lagi tren lah. Nah waktu itu di mimpi saya itu buketnya isinya boneka Barbie. Nah boneka Barbie ini memakai baju pink pengantin. Nggak tahu ya, mungkin karena warna favorit saya memang pink ya. Nah waktu itu saya merasa heran, dalam rangka apa saya dapat hadiah gitu. Kan saya juga wisuda sudah lama, terus nggak lagi ulang tahun, nggak lagi ada apa-apa lah intinya. Terus yang membuat saya lebih heran lagi, siapa ini pengirim hadiahnya begitu kan. Nah ada sepucuk kertas, sepucuk kayak surat kertas gitu ya, di balik dari boneka Barbie itu. Biasanya kan ada from gitu kan, dari siapa. Ketika saya tarik kertas ini, kertas itu kan 2 dimensi ya saudara-saudara. Waktu saya ambil kertas itu tiba-tiba berubah gitu, menjadi 3 dimensi bentuknya. Jadi dia berubah menjadi miniatur patung Yesus Kristus itu. Nggak sampai situ, patungnya bergerak. Kedua tangannya itu gerak memeluk boneka Barbie itu dari belakang. Tentu saja saya sangat terkejut waktu itu, saking terkejutnya saya banting. Saya lempar buket itu sama boneka Barbie-nya ke lantai. Saya kagetnya kan, loh ini bukannya Tuhannya orang Kristen gitu kan, saya muslim ngapain dapat mimpi begini gitu kan. Saya masih ingat waktu itu hari Minggu ya, bangun itu saya keringetan di kepala sini. Sambil saya itu nggak langsung beranjak dari tempat tidur, masih duduk gitu kan, termenung 10 menitan lah memikirkan mimpi itu. Kok bisa gitu ya. Nah setelah itu saya anggap itu adalah iblis gitu kan, setan mungkin mau menguji keimanan saya gitu. Saya abaikan gitu. Jadi setelah mengalami mimpi itu saya tetap sholat seperti biasanya, tetap jamaah ke mushola, tetap ngaji ya seperti biasanya gitu. Kemudian 2 minggu dari mimpi yang pertama, saya dapat mimpi yang kedua. Jadi mimpi yang kedua itu tentang ayat-ayat Alkitab. Oh ya maaf, sorry, setelah mimpi yang pertama itu saya kan berikutnya itu hari-hari berikutnya itu kayak ngelamun gitu kan, memikirkan penasaran, ada rasa penasaran dari diri saya kan,
akhirnya saya ingat bahwa waktu kuliah saya punya teman Kristen gitu, laki-laki gitu. Saya beranikanlah bertanya gitu. Akhirnya saya mau awalnya saya iseng-iseng bertanya aja, kemudian karena jawabannya kan banyak pertanyaan yang muncul dari saya tentang Yesus itu siapa, kenapa dia bisa disebut Tuhan, kenapa dia mau disalib, kenapa nggak kabur gitu kan ya. Nah, setelah itu saya saking penasarannya Alkitab dari teman saya ini. Kebetulan waktu itu saya dikasihnya yang perjanjian baru, kata teman saya, ini aja nih kamu baca, kalau dari perjanjian lama kamu bingung gitu, kalau kamu mau kepo dengan Tuhan Yesusnya, ini dia baru ada di perjanjian baru gitu. Saya baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Kemudian setelah saya baca itu 2 minggu kemudian saya dapat mimpi yang kedua yang saya cerita tadi. Jadi ini tentang ayat-ayat Alkitab gitu ya. Cuma ayatnya itu karena mimpi ya nggak jelas. Jadi saya kayak dapat kertas panjang gitu kan, print-printan. Di situ memang saya baca ada Matius, ada Lukas, Yohanes, terus yang terakhir itu ada Mazmur. Nah, yang Matius, Lukas, Yohanes ini cuma satu paragraf gitu kan, kecil-kecil tulisannya saya nggak kelihatan, cuma yang dicetak tebal itu saya yakin saya baca itu judulnya seperti itu ya, Matius, Lukas, Yohanes. Terus yang kemudian yang Matius itu yang paling panjang gitu. Kemudian saya bangun lagi ya, saya yang kedua ini baru mulai berpikir keras nih, kok ini kedua kalinya ya, apa karena efek saya habis baca Alkitab gitu kan. Kemudian saya makin penasaran, akhirnya saya baca lagi Alkitabnya, baca lagi gitu kan, beberapa lembar. Kemudian gak lama, 3 hari setelah mimpi yang kedua, saya dapat mimpi nih yang ketiga. Nah, mimpi yang ketiga itu ayat jelas, yang tadi mimpi kedua saya nggak tahu isi ayatnya apa, yang ketiga ini mimpi yang jelas. Jadi waktu itu saya settingnya ada di teras. Waktu itu adik saya masih kecil ya, masih berumur ya sekitar 5 tahunan lah. Ada banyak teman-teman dia waktu itu di teras berkumpul main, duduk melingkar gitu kan. Nah, ada satu nih temennya yang dia itu nggak ikut di gerombolan ini, jadi dia duduk terpisah sendiri. Saya samperin waktu itu, saya datengin, dia lagi pegang tablet gitu kan, nonton video. Saya lihat ternyata yang ditonton itu video dewasa. Nah, waktu itu saya tegur, bukan video dewasa yang vulgar ya, jadi kayak video yang ya ada orang dewasa pakai baju ketat, terus mereka sedang menari kayak gitu. Terus saya tegur, saya bilang, ini tontonannya nggak sesuai dengan usia kamu gitu. Jadi tabnya saya ambil, terus saya suruh gabung ke teman-temanmu yang lain gitu, yang sedang main kertas waktu itu sedang menggambar gitu. Setelah saya ambil, saya duduk mengawasi mereka dari jarak sekitar 3 meter lah. Tetap saya lihat gitu kan. Kemudian tiba-tiba dari atas gitu ya, dari langit, jatuhlah sebuah kertas putih polos gitu. Tepat di depan saya gitu, tertelungkup di lantai. Kemudian saya buka, isinya adalah ayat Alkitab jelas, yaitu aku datang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk orang saleh, tetapi untuk orang yang berdosa gitu. Nah, setelah dapat mimpi jelas yang ketiga itu, saya seperti melihat kilas balik tentang kehidupan saya ya. Benar saya bilang, meskipun saya hitungannya muslimah yang taat, yang nggak pernah ninggalin sholat, yang puasa gitu ya, bahkan sholat juga saya nggak terima 5 waktu, 6 waktu, 7 waktu, ada sholat duha, ada sholat tahajud gitu, puasa, tiap puasa sunnah, puasa wajib semuanya. Tapi dalam hidup saya itu ya, tentulah saya pernah jatuh dalam dosa gitu kan. Kemudian saya juga ada saat merasakan yang kekosongan dalam diri saya ya, meskipun saya melakukan semua liturgi itu, liturgi keagamaan, tetap ada sesuatu yang tidak bisa dipuaskan gitu ya, tidak bisa diisi kekosongan saya gitu. Jadi seperti benar-benar Tuhan itu berbicara dengan saya lewat
mimpi yang ketiga itu. Nah, setelah itu saya makin getol tuh ya untuk mencari tahu ya perbandingan gitu. Jadi selama itu total waktunya 1 tahun itu saya melakukan riset, saya belajar pribadi. Jadi saya melihat tiap hari ini saya sempatkan untuk mendengarkan kesaksian gitu ya. Kesaksian dari dua belah pihak, kesaksian orang yang murtad dari Kristen keluar gitu, kemudian dari yang sebaliknya Muslim yang jadi Kristen. Dua-duanya saya dengerin. Kemudian saya juga Al-Quran tetap dibaca, saya tetap mendalami ya, saya baca sama artinya. Juga Alkitab saya baca. Jadi itu ya, saya melihat kesaksian dari dua belah pihak, kitab saya baca dari dua belah pihak. Harapan saya haus. Harapan saya menemukan sebuah kebenaran gitu. Sampai akhirnya di suatu titik ya, setelah 1 tahun itu saya bergumul, tetap saya bingung gitu ya. Saya bingungnya itu di satu sisi di hati kecil saya itu saya merasa bahwa ajaran yang ada di Alkitab itu kan ajaran yang diajarkan Yesus itu kan terutama masalah kasih ya. Saya damai sejahtera gitu. Terus ketika saya mendengarkan lagu-lagu pujian Kristen, saya damai sejahtera. Jadi hati saya itu sudah condong kepada mau ikut Yesus, tapi diri saya yang lain juga merasa takut gitu. Takutnya itu ya karena takut orang tua gimana gitu kan. Saya anak pertama, kemudian ayah saya juga suatu tokoh masyarakat yang disegani sebagai imam begitu kan, nanti mau taruh di mana gitu kan muka orang tua saya, kayak seolah-olah gagal untuk mendidik anak. Jadi ketika saya sudah sampai di titik yang ingin menyerah, saya berdoa waktu itu. Saya masih ingat sholat isya ya di musola dekat rumah saya. Benar-benar saya sudah mau menyerah dengan keadaan gitu. Saya bingung di persimpangan ini mau ambil jalan yang mana. Ketika saya sujud di sholat sunat terakhir itu sampai sajadah saya itu penuh dengan air mata saya. Saya berdoa gitu kan. Berdoanya itu sudah bukan yang ke Tuhannya orang Muslim. Jadi saya berdoa begini, Tuhan saya tidak tahu Tuhan mana yang benar. Tuhannya orang Muslim atau Tuhannya orang Kristen. Saya mau Tuhan menantangmu gitu dalam istilah kasarnya ya. Siapapun yang benar-benar Tuhan, maka berikanlah saya mujizat gitu. Tunjukkanlah saya suatu kebenaran, berikan hati saya damai sejahtera untuk saya mantap melangkah antara mempertahankan keyakinan saya ataukah saya memeluk agama baru gitu. Waktu itu saya begitu. Sampai saya pulang ke rumah, itu kan jemaah itu sudah habis ya, sudah pada pulang ke rumah. Ibu saya heran, nanya, nggak sekalian kamu tidur di musola gitu, kok lama banget sholatnya baru pulang gitu. Saya nggak jawab waktu itu, saya langsung masuk kamar lagi, saya bergumul. Nah kemudian beda malam ya, ini saya mengalami mimpi lagi gitu kan. Mimpi ini saya tindihan kalau dalam Jawa ya. Jadi kondisi di mana badan saya ini seolah-olah sudah bangun, mata saya itu sudah bisa melihat ruangan sekitar kamar saya, tapi mau bangun itu susah, kayak ada yang menghalangi gitu, kayak berat gitu, terus mau nafas susah, kayak ada yang nyekek gitulah istilahnya, kayak ada yang mencekik gitu. Nah kemudian saya baca ayat kursi, kan dulu di pengajaran saya yang dulu katanya itu ampuh ya untuk mengusir segala jin, segala setan gitu. Ayat kursi itu sampai selesai saya baca, tetap saya merasakan ketindihan itu, nggak bisa lepas. Kemudian saya baca sholawat kepada Nabi ya, Nabi Muhammad gitu kan, katanya kalau yang mendoakan keselamatan buat beliau, maka yang mendoakan juga akan diselamatkan. Sampai saya mulut saya capek baca sholawat, nggak bisa lepas. Baca sholat pendek, surat pendek Al-Ikhlas, apa sampai Anas, tetap aja nggak bisa lepas. Kemudian saya ingat gitu, ada Alkitab yang saya baca di saat itu kan ada murid-murid Tuhan Yesus ya, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Iseng lah waktu itu, memang saya belum percaya dengan Tuhan Yesus,
Jadi ya kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Coba saya mau buktikan itu yang ada di ayat Alkitab. Pertama kalinya itu saya di mimpi itu ngomong dalam nama Tuhan Yesus gitu. Saya ngomong begitu. Dan ternyata saudara lepas gitu. Bahkan sebelum itu saya melihat ada sosok seperti Bunda Maryam gitu ya, pakai tudung serba putih gitu. Bilang kepada saya, hati-hati ya, si jahat itu sering masuk melalui luka gitu. Saya awalnya nggak ngerti omongan itu. Kemudian pokoknya akhirnya saya bisa lepas lah. Nah dari situ kayak apa ya, semakin makin perasaan saya untuk hasrat saya untuk mengikut Tuhan itu semakin besar gitu. Terlebih ketika saya membaca sejarah tentang turunnya Alkitab, tentang turunnya Al-Quran gitu kan, ada kejanggalan demi kejanggalan yang saya baca. Ada di mana yang mushaf-mushafnya itu hilang, kebakar, ada yang dimakan domba, kayak gitu. Yang selama ini saya anggap semuanya itu sempurna gitu. Ternyata banyak hal yang nggak saya ketahui selama saya belajar setahun itu. Saya baca sejarah dan lain-lain. Saya baca buku juga itu, buku Finding Seeker Allah, Finding Jesus itu juga bagus buku itu. Saya baca semua. Jadi titik balik saya ada di situ. Kemudian saya diam-diam mulailah itu mengikis kepercayaan lama saya. Namun ya itu saya merasa bahwa enggan gitu, harga yang harus dibayar kayaknya Tuhan masih terlalu mahal untuk saya. Saya nggak siap kehilangan keluarga, saya nggak siap membuat malu keluarga, saya nggak ngerti masa depan saya gimana gitu. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau ingin aku mengikutmu, saya minta dong tanda 3 lagi Tuhan gitu. Kan setelah itu saya sudah nggak pernah ya, setelah 3 mimpi yang spesifik itu saya nggak pernah mimpi-mimpi lagi. Kemudian setelah saya berdoa begitu, setelah setahun nggak mimpi, Tuhan memberikan tanda lagi gitu. Nah tanda yang pertama ini, saya punya sahabat di Surabaya. Saya kan dari Jawa Timur ya, di Gresik gitu. Jadi sahabat saya di Surabaya ini nyapa saya, telepon tiba-tiba, apa kabar Vida? Ya baik, kenapa gitu. Tumben saya tanya gitu. Oh ya saya semalam mimpi awakmu gitu kan, katanya mimpi kamu gitu. Oh ya mimpi kenapa gitu. Aku kok mimpi ya kamu pindah rumah gitu. Pindah rumah gimana? Iya, aku mimpi kamu itu pindah rumah. Rumahmu yang baru itu bawahnya itu banyak air yang mengalir, suasananya sangat sejuk. Mirip Taman Sari yang ada di Jogja gitu katanya. Kalau saudara tahu ya Taman Sari itu dulu itu katanya tempat mandi para putri-putri kerajaan gitu. Nah dari situ saya merasa bahwa ternyata mimpi itu nggak cuma menghampiri saya gitu. Kalau misalkan iblis berniat untuk memakai mimpi itu untuk membuat saya murtad, ini orang yang nggak tahu apa-apa juga tentang Kristen tiba-tiba nelpon saya dan mimpi saya pindah rumah gitu. Pindah rumah di sini ya saya artikan clue sebagai pindah kepercayaan gitu kan. Nah terus setelah itu nggak lama ganti nih ibu saya mimpi. Ibu saya mimpi bahwa melihat saya menjadi kecil lagi. Jadi saya di mimpi ibu saya itu masih berusia 9 tahun. Jadi saya kembali ke badan anak kecil yang berusia 9 tahun, pakai piyama, pakai anting saya yang dulu masih kecil gitu kan, anting boneka gitu. Di mimpi itu ibu saya melihat saya tenggelam masuk ke dalam air. Nah, ketika itu ketika mau ditolong, ibu saya mau mendekat, tiba-tiba saya bangkit lagi dari air itu. Kemudian ketika saya bangkit, saya antingnya hilang, tapi saya dapat sebuah cincin. Nah, mimpi itu kan cukup bermakna ya, ada 2 makna. Jadi mimpi tenggelam kemudian bangkit lagi, itu kan seperti di Alkitab bahwa itu baptis air. Bahwa orang yang percaya akan dibenamkan kemudian itu seperti mati yang lama kemudian dibangkitkan dalam kehidupan yang baru seperti itu. Nah, cincin ini juga saya baca di Perjanjian Baru, kisah 2 anak yang terhilang ya, anak yang sulung sama anak yang bungsu. Nah, anak yang bungsu ini kan anak yang terhilang setelah menghambur-hamburkan
harta bapaknya, kemudian dia kembali, bapaknya merasa sukacita, disembelihkan kambing yang paling baik, kemudian diberikan cincin. Cincin di sini juga berarti bahwa ahli waris gitu kan. Jadi saya semakin mantap ya ketika sahabat dan ibu saya yang bermimpi gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk dibaptis. Waktu itu saya dikenalkan teman saya yang tadi itu punya kakak rohani di Malang. Saya kan kuliah di Malang gitu. Kebetulan kakak rohani saya ini juga berlatar belakang dari Muslim dan dia juga punya kesaksian yang luar biasa ekstrim gitu kan. Saya dikenalkan, singkat cerita, saya tidur di rumah dia. Ceritanya itu saya mau minta dibaptis gitu. Cuma ya tetap tadi saudara saya masih maju mundur gitu. Mau minta dibaptis itu tapi saya masih iya, masih enggak, masih belum mantep gitu. Jadi baru diomong di mulut saja, tapi di hati saya itu saya sebenarnya belum mantep gitu. Nah kemudian kata kakak rohani saya, nggak apa-apa, kamu doa saja, doa ke terserah, doa sama siapalah Tuhanmu yang Muslim ya boleh gitu. Nah sampai saat itu saya masih sholat, saya belum berani ninggal sholat. Jadi saya waktu ke rumah kakak rohani saya itu yang di Malang, saya bawa mukena, saya tetap sholat. Nah waktu itu saya sudah niat gitu kan, mau bangun sholat tahajud gitu kan, untuk minta tanda terakhir lah intinya gitu. Bener nggak saya mau melangkah gitu. Nah waktu itu saya setting kan saya kalau kebiasaan saya sholat tahajud itu mau mepet sekalian sholat subuh karena kalau bangun sholat tahajud dulu nih nanti terus tidur lagi nanti sholat subuhnya pasti kesiangan gitu kan. Nah waktu yang terbaik menurut kepercayaan yang dulu sholat tahajud itu sepertiga malam terakhir, jadi ya sekalian saya sholat subuh gitu. Artinya saya setting alarm itu jam 4. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba alarm saya di HP yang tadinya saya setting jam 4, jam 2 lebih seperempat lah kalau nggak salah, itu sudah berbunyi, padahal saya nggak merasa nyeting. Saya berbunyi gitu. Terus pikir saya, ah masih jam segini, masih jauh lah, mau tidur lagi, pikir saya gitu, ngantuk. Memang ngantuk gitu, mau tidur lagi tapi nggak bisa tidur. Seperti hati saya itu menyuruh saya untuk bangun. Akhirnya ya sudahlah, apa boleh buat, saya ambil wudhu. Waktu itu ambil wudhu, saya ambil mukena, kemudian saya sholat tahajud. Ketika saya selesai sholat tahajud, hati saya itu kok malah pengen baca Alkitab gitu, bukannya Al-Quran ya, habis sholat yang saya baca itu Alkitab. Kemudian saya buka Alkitab ini acak gitu ya. Langsung saya buka, dapat di surat Mazmur gitu kan, kitab Mazmur. Dan alinea pertama yang saya baca itu isinya bahwa itu Tuhan bicara kepada Daud ya. Mulai hari ini aku bapakmu dan engkau kuperanakkan gitu. Di situ saya nangis, saudara, nangis sejadi-jadinya. Seperti Tuhan itu mengabulkan gitu ketika saya minta tanda ya, meskipun sudah dapat 3 kali mimpi, saya masih kurang yakin, kurang mantap, minta 3 tanda lagi dan 3-tiganya sudah dikasih. Dan yang terakhir saya sudah tidak dilawat dari mimpi, tapi saya dalam keadaan sadar dan saya mendapatkan itu. Nangis itu saya sampai pagi, sampai jadi saya pagi itu mata saya itu sampai sembab kayak habis dipukul orang gitu ya, masih sembab gitu, bengkak. Akhirnya jadilah hari itu saya dibaptis gitu. Kemudian waktu itu kan saya kerja ya di bank. Saya kerjanya ditempatkan di kota Tuban. Jadi saya nggak tinggal sama orang tua saya. Saya kerja Senin sampai Jumat, libur Sabtu Minggu. Jadi biasanya Jumat malam itu saya naik bis pulang. Nanti Minggu saya balik lagi. Berhubung saya nggak tinggal sama orang tua ya, seorang tua saya belum tahu saya dibaptis itu. Jadi ketika dibaptis itu saya masih sembunyi-sembunyi, belum punya keberanian untuk bilang kepada orang tua gitu. Kalau waktunya saya pulang di rumah, saya pura-pura sholat, pakai mukena, tapi saya nggak baca bacaan sholat. Jadi ketika Allahu Akbar gitu kan takbir,
saya ngobrol sama Tuhan, ya Bapak, terima kasih hari ini saya sudah disertai di perjalanan selamat sampai rumah. Terima kasih atas berkat-Mu, diberi kesempatan berkumpul sama keluarga gitu. Sampai saya duduk tasyahud akhir sampai salam, assalamualaikum gitu. Isinya itu dalam hati itu saya ngobrol sama Tuhan Yesus gitu. Jadi saya pura-pura sholat. Singkat cerita itu berlangsung lama, beberapa bulan. Nah, namanya orang tua ya pasti ada kerasa gitu ya, ada yang berubah sama anaknya gitu. Saya ditanya sama ayah saya, ini perasaan ayah saja atau memang ada sesuatu terjadi? Kok akhir-akhir ini saya melihat ada yang beda. Kamu sholat sudah nggak sholat di masjid lagi, nggak sholat berjamaah, sholatnya sendirian. Terus kok nggak pernah dengar ngaji, aneh lah pokoknya gitu. Dan pernah juga ibu saya memergoki saya baca Al-Quran itu nggak pakai kerudung gitu ya, saya pakai rambut biasa gini kan saya baca Al-Quran gitu. Akhirnya mereka mulai curiga gitu. Tapi ketika ditanya seperti itu, tetap saya belum punya keberanian. Jadi saya mengelak aja, nggak ada apa-apa saya gitu. Di saat yang bersamaan teman-teman di kantor saya itu juga sama merasakan ada yang ganjil gitu. Jadi saya pura-pura sholat itu cuma di mata orang tua saja. Waktu di kantor saya sudah nggak sholat gitu. Awal-awal mereka ya ngajak kan, nggak sholat fit gitu. Ya saya bohong gitu kan, lagi mens gitu kan, lagi dapat gitu. Lama-lama mereka ya curiga, masa mens kok tiap hari gitu kan nggak sholat. Terus saya juga punya media sosial ya, Instagram. Saya sering upload gitu kan, update story tentang kutipan ayat-ayat yang ada di Alkitab, ya nyerempet-nyerempet gitulah. Akhirnya mereka sadar gitu bahwa saya sudah mulai nggak beres di situ, saya sudah mulai pindah gitu kan. Ada juga teman saya yang menegur gitu. Cuma ya saya nggak ambil pusing gitu kan. Nah, waktu itu saya juga sudah mengalami pertentangan ya di tempat kerja. Saya dikucilkan, yang biasanya makan siang itu semeja gitu. Teman-teman sudah jarang gitu kan mau makan semeja. Saya makan siang sendirian. Terus juga kalau misalkan ada pertemuan kayak rapat gitu kan, kan kami kan biasanya ya ketemu teman lama gitu, salaman, salaman, salaman gantian gitu. Nah, waktu itu ada teman saya laki-laki gitu. Saya tangannya sudah begini, dia begini gitu kan, tangannya nggak mau salaman gitu. Ya waktu itu saya nggak berburuk sangka ya, mungkin saya dalam hati dia masih mau memelihara wudhu gitu kan. Kan kalau di kepercayaan lama saya, kalau lawan jenis kesenggol gitu kan wudhunya batal gitu. Pikir oh dia mau memelihara wudhu. Ternyata pas saya lihat ketika ada teman saya yang perempuan lain gitu ya, salaman sama si cowok ini tadi, diterima gitu, tangannya dijabat gitu. Dari situ saya tahu bahwa oh ternyata memang menghindari gitu, nggak mau salaman saya sama saya. Mungkin merasa bahwa saya ini sudah kotor gitu kan, jijik itu sudah nggak kafir gitu. Dan nggak cuma teman saya yang laki-laki itu ya, teman satu angkatan, teman baik saya bisa dibilang dulu waktu itu pendidikan bareng, tes bareng, waktu pendidikan juga sekamar bareng, tidur bareng, pokoknya melewati senang susah itu bersama, itu juga menjauhi saya. Sudah jaga jarak lah istilahnya gitu. Ya saya waktu itu ya sedih lah secara manusia gitu. Tapi saya baca di ayat Alkitab bahwa memikul salib sangkal diri itu begitu gitu. Nah waktu itu di Tuban itu saya juga dipertemukan Tuhan ya, saya difasilitasi Tuhan, dipertemukan dengan orang tua rohani. Sepasang suami istri, bapak ibu ini, dua-duanya juga berasal dari latar belakang sama. Jadi waktu awal-awal saya Kristen itu saya dimuridkan, saya mengikuti pendalaman Alkitab gitu. Ketika saya mengalami hal-hal yang nggak mengenakan baik di keluarga ataupun di kantor, saya selalu dikuatkan sama beliau-beliau ini. Nah, kemudian di rumah akhirnya suatu ketika tibalah saat orang tua saya itu sudah tahu segala sesuatunya. Ceritanya saya itu sudah punya calon suami. Nah, calon saya ini kan memang saya kasih tahu duluan sebelum
orang tua saya. Nggak taunya calon saya ini ngelaporin saya ke orang tua. Saya di sidang waktu itu ditungguin. Nah, ketika saya sudah di rumah, didudukin, akhirnya saya ngomong semuanya itu. Saya ceritakan seperti ini bahwa saya sudah mengalami mimpi-mimpi gitu. Waktu itu alasan mereka ya nggak menganggap serius mimpi itu ya kayak saya tadi katanya itu adalah tipu muslihat iblis si jahat untuk meruntuhkan pondasi gitu bahwa untuk menggoda saya intinya gitu. Nah, mereka percaya bahwa saya masih bisa nih anak ini diajak kembali balik. Calon saya itu juga berusaha gitu ya mengajak saya di ruqyah waktu itu yang pertama. Ya saya turut-turut aja gitu kan. Waktu itu saya tanya ke ibu rohani saya, gimana saya datang nggak? Datang aja nggak apa-apa, tunjukkan bahwa yakin aja di dalam dirimu ada suatu kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan kuasa yang lain, kuasa si kiainya lah, kuasa ruqyah itu. Ketika saya di ruqyah yang pertama, itu saya sama calon saya itu ya nggak terjadi apa-apa gitu. Justru malah calon saya yang muntah di situ kan. Terus sudah akhirnya saya dikembalikan kepada orang tua. Nah, orang tua juga mengambil jalan yang sama waktu itu. Saya juga di ruqyah di kiai kenalannya ya, yang hebat gitu, terkenal gitu. Saya di ruqyah tetap nggak terjadi apa-apa. Saya tetap ke iman saya. Mereka ruqyah itu pikir bahwa anak ini sedang ketempelan jin kafir, ngomongnya gitu, bahwa saya ini ya sementara aja lagi ketempelan aja, kerasukan istilahnya gitu. Supaya jinnya keluar terus saya udah kembali muslim, pikir mereka gitu. Nggak mempan sampai saya ganti-ganti kiai itu sampai 5 kali. Karena orang tua saya kan banyak saudara ya dikasih tahu. Ini ada yang lebih hebat. Kalau sini nggak mempan ada kiai lagi yang lebih hebat, tinggalnya di sana di sini sampai saya bolak-balik gonta-ganti itu. Sampai di suatu ketika ada kiai itu yang nanya ke saya, sudah dibaptis? Sudah gitu. Nah orang tua saya di situ tuh nangis sejadi-jadinya. Ayah saya itu sampai memukul-mukul dada gitu. Saya nggak tega sebenarnya. Orang tua saya itu mengira saya ikut Tuhan Kristen ya ikut aja dalam hati gitu kan dalam perkataan perbuatan tapi belum sampai dibaptis, nggak nyangka kalau udah sampai dibaptis gitu, nangis gitu kan. Nah waktu itu saya nggak diperlakukan dengan seperti yang ekstrim kayak dipukul atau dikasarin atau dianiaya atau diusir, enggak sama sekali. Jadi mereka tetap berbuat baik kepada saya, tetap menyayangi saya. Itulah justru yang membuat saya semakin merasa kasihan sama mereka. Merasa bahwa saya itu sudah jahat ke mereka, tapi mereka tetap mau nerima saya tetap dibaikin, tetap dianggap anak gitu. Saya hampir di situ jatuh ya, hampir mau kembali. Tapi waktu itu saya mau putar balik, nggak ngerasa damai sejahtera gitu. Saya meskipun saya membulatkan tekad mau kembali ke muslim lagi, tapi kosong dalam hati saya itu ada kekosongan besar yang nggak bisa diisi gitu ya. Akhirnya teman-teman saya menguatkan, orang tua PA saya rohani menguatkan, akhirnya saya tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Orang tua saya nggak mau ngalah waktu itu. Mereka juga mengambil jalur yang sama. Saya nggak mempan di ruqyah. Akhirnya saya disekolahin lagi PA juga, tapi bukan pendalaman Alkitab, tapi pendalaman Al-Quran. Jadi di saat yang bersamaan, jadi seminggu itu jadwal saya itu seminggu sekali saya PA Alkitab, seminggu sekali saya PA Al-Quran gitu. Sudah beberapa kali pertemuan, orang tua saya melihat belum ada perubahan dari saya. Akhirnya mereka menyerah lah. Menyerah dalam artian, ya sudah, akhirnya mulai saya nggak diberlakukan sayang lagi. Mulailah perang dingin. Ketika saya pulang tadi seminggu sekali itu, saya nggak disapa, nggak diajak ngobrol, nggak ditoleng, nggak dilihat sama sekali. Ya saya tawar hati ya Bapak Ibu diperlakukan, maksudnya saya ada tapi diperlakukan seolah-olah saya nggak ada di situ. Sampai berbulan-bulan itu saya didiemin, perang dingin. Ketika saya ngajak
ngobrol juga nggak dijawab. Jadi ya saya memang dianggap nggak ada di situ. Nggak enak loh di situ digituin tuh ya, silent treatment itu. Mending saya yang dimaki-maki atau diomong-omong itu kan lega ya, daripada saya didiemin kayak begitu. Akhirnya waktu itu saya kan ya sudah berumur ya, waktu itu usia saya udah hampir 27 tahun. Teman-teman saya sudah pada menikah, akhirnya saya memberanikan diri, saya mau menikah gitu. Apalagi mereka tahu calon saya itu ya Kristen ya. Jadi suami saya yang sekarang itu yang dulu yang meminjami Alkitab ke saya gitu. Dia sangat sabar gitu. Dulu juga selama setahun pergumulan saya itu dia ada di titik itu nemenin saya, bantah-bantahan, berdebat sama saya, sabar sekali jawab pertanyaan saya. Setiap saya nggak ngerti ada ayat ini kok begini saya tanya gitu. Sabar banget saya cemooh. Tuhan yang nggak mampu melindungi diri sendiri lah apa sabar gitu. Nah, ketika itu orang tua saya semakinlah memblok saya gitu ya. Akhirnya mereka bilang, ya terserah kalau kamu mau nikah tetap, tapi kami nggak akan merestui gitu. Eh, ayah saya bilang, ayah anggap sudah kehilangan anak satu gitu, sudah nggak punya anak. Dan ya mohon maaf kamu harus keluar dari rumah saya gitu. Sudah diusir lah istilahnya gitu, nggak dianggap gitu. Nah, waktu itu saya kan bingung ya, digituin. Cuma ibu saya ya mungkin karena ibu itu nggak tega, ibu saya sudah memberikan restu. Cuma ya saya yang belum gitu. Akhirnya ketika pergumulan demi pergumulan saya doa, calon suami waktu itu doa, orang tua PA saya juga ikut doa. Saya dapat eh, keteguhan hati bahwa ya akhirnya saya lanjut menikah. Jadi ketika saya menikah itu mereka nggak datang, nggak ada keluarga yang datang. Satu-satunya yang datang itu cuma adik kandung saya laki-laki. Nah, adik saya ini selisihnya cuma 2 tahun dari saya. Mungkin karena dia anak muda ya, milenial juga, jadi lebih open minded gitu. Jadi dia cuma datang sebentar, acara belum selesai juga sudah kembali pulang gitu. Nah, waktu itu saya sudah putus hubungan kan, sudah dibilang jangan pulang ketika kamu sudah menikah gitu. Saya tanya sampai kapan saya dilarang pulang, ya sampai kamu balik gitu. Kami rumah ini terbuka ketika kamu sudah balik gitu. Saya setahun itu ya nggak pulang. Ya nyesek gitu kan. Saya pengen banget tahu gimana kondisi orang tua saya, terutama kan ya sudah mulai sakit-sakitan gitu kan. Ibu saya punya jantung, ayah saya juga ya sakit macam-macam lah gitu. Kemudian saya hamil gitu. Saya ngabari orang tua. Waktu itu ya saya mendapat sambutan hangat, cuma ya belum belum apa ya, belum luwes gitulah, belum santai, masih ada ketegangan. Ketika suami saya berkunjung ke situ juga waktu belum menikah ya mau minta izin menikah itu juga ya diperlakukan sinis jutek gitu ya. Nggak dilihat mukanya kalau ngomong, ditolak intinya kayak gitu. Disinisin gitu. Ketika anak saya lahir, karena saya anak pertama, jadi anak saya ini kan otomatis ya cucu pertama. Mereka sangat suka cita gitu. Itulah titik balik awal saya memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya. Saya kembali, waktu itu kembali diterima di keluarga karena berkat anak itu kan, anak kami itu. Anak saya yang pertama sekarang sudah hampir 3 tahun umurnya. Dari situ saya pulang. Waktu anak saya pertama lahir, saya pulang juga. Suami saya juga masih belum apa ya, diperlakukan layaknya menantu lah. Sampai ketika Tuhan baik ya, Tuhan buka jalan. Yang tadinya kami tinggal di Jogja, kemudian di Bandung karena suami saya kerjanya pindah-pindah. Tuhan memberikan mutasi suami saya ke kota Gresik, di mana itu kota orang tua saya. Otomatis karena dalam satu kota kami jadi sering ketemu. Orang tua saya juga sering ketemu sama suami saya. Seminggu sekali lah kami main ke situ. Nah dari situ titik balik ya, dari penerimaan terhadap suami saya. Akhirnya orang tua saya melihat bahwa ternyata, oh orang Kristen ini baik ya, ternyata nggak seburuk dugaan. Karena suami saya sering menawarkan bahwa mau
diantarkah ke kontrol ke rumah sakit, perlu dibantu apa, perlu dibantu ini itu, melihat kebaikan hati suami saya akhirnya luluh gitu, yang tadinya nggak dianggap gitu ya, sampai sekarang yaitu salah satu mujizat saya ya. Yang pertama hubungan saya dipulihkan berkat anak saya itu, yang kedua itu suami saya diterima itu, bahkan nggak cuma cukup diterima, dieluk-elukan ya istilahnya gitu, sampai menjadi menantu yang baik di mata orang tua saya gitu. Jadi 2 mujizat itu saya alami gitu. Sampai sekarang saya dimutasi ke Mataram, saya baik hubungannya dengan orang tua ya, meskipun kadang-kadang masih orang tua kadang masih ya nyindir-nyindir gitu kan. Bilang kayak, "Ya kami ini sudah tua, sudah sakit-sakitan sebelum kami berpulang gitu. Alangkah bahagianya, gembiralah kalau kamu dan suamimu bersama-sama mau kembali lagi ke Muslim gitu." Ya saya senyumin aja. Jadi setiap hari itu saya bangun mesbah doa sama suami. Setiap hari saya nggak putus-putusnya mendoakan orang tua saya itu supaya Tuhan itu dengan caranya yang ajaib juga akan menyelamatkan orang tua saya. Ya saya pegang teguh itu kan janjinya di firman ya, bahwa satu orang bertobat maka seisi rumah akan diselamatkan. Itu sampai sekarang hubungan saya baik dengan orang tua gitu. Dan itu sih mujizat saya, dan saya berpesan kepada saudara-saudara yang mungkin di luar sana yang mengalami pertentangan yang serupa. Saya dulu juga mengira bahwa mustahil lah saya bisa diterima lagi dengan keluarga dengan kondisi yang iman yang sudah melenceng gitu. Ternyata Tuhan bekerja, Tuhan nggak bekerja gitu. Bahkan Tuhan selalu gantikan, apa yang hilang itu akan selalu digantikan gitu kan. Tuhan kirim ketika kamu kehilangan orang-orang kayak seperti saya tadi, kehilangan sahabat, kehilangan teman, Tuhan ganti kok, Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Tuhan juga menggantikan dengan orang tua rohani saya waktu itu. Dan apapun yang kelihatan tidak mungkin, entah itu hubungan yang sudah rusak, Tuhan itu nggak kurang cara untuk menyatukan hubungan lagi gitu. Dan caranya menjamah orang itu sangat ajaib ya. Apa yang tidak pernah terdengar, apa yang tidak pernah terlihat itu bisa Tuhan bekerja melalui cara-cara itu. Ya, sekian dari saya kesaksian, semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Haleluya. Luar biasa ya Tuhan Yesus, bagaimana karyanya Mbak Vida dari orang yang begitu fanatik, orang yang sangat kuat dengan keagamaan, kita melihat kasih Tuhan itu sempurna. Tuhan Yesus itu Tuhan segala bangsa. Banyak orang dibutakan oleh iblis sehingga mereka selalu berkata, Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Bukan, teman-teman. Tuhan itu hanya satu. Memang banyak Tuhan, tapi Tuhan yang benar itu hanya satu. Dan Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia. Seperti apa yang terjadi dengan Mbak Vida, bagaimana Tuhan Yesus datang melawat dengan caranya yang begitu ajaib. Kalau dia Tuhannya orang Kristen saja, ngapain datang kepada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang beragama Muslim, ngapain Tuhan Yesus hampiri mereka? Itulah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Tuhan semua manusia. Dan ada satu yang menarik saya perhatikan, kalau kita memperhatikan orang Kristen atau orang murtadi, istilah dari orang-orang Muslim, bahwa orang yang meninggalkan agama Islam adalah disebut murtadi. Oke, kita pakai istilah murtadi. Sebetulnya kalau di dalam kekristenan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang bertobat, berpindah dari kematian kepada kehidupan, berpindah dari gelap kepada terang. Nah, coba teman-teman yang menyaksikan acara ini, bagi Anda yang belum kenal Tuhan, yang masih Muslim, yang masih Islam, Anda perhatikan kesaksian dari alur cerita
Dari alur cerita ini tidak ada sesuatu yang direkayasa atau sesuatu yang bisa dibantah, bahwa begitu luar biasa, ya, berbeda dengan yang disebut mualaf. Kalau mereka tampil bersaksi itu cuma kebohongan aja semua. Ya, mereka bersaksi hanya untuk dengan tujuan-tujuan tertentu. Coba bandingkanlah kesaksian. Artinya bukan karena saya pendeta kemudian saya bicara seperti ini, tidak, teman-teman. Saya tidak punya maksud apapun. Tapi tolong perhatikan alur ceritanya. Ya, beda dengan orang-orang yang mualaf itu. Mereka yang pertama saya lihat suka berbohong, terus isi kesaksiannya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan hinaan. Ya, beda kan dengan orang-orang yang bertemu dengan Tuhan yang benar, karena Tuhan yang benar itu mengajarkan kebenaran. Jadi Mbak Fida ini tidak ada kebencian sedikit pun kepada keluarganya, bahkan dengan kasih Tuhan yang mengalir, Mbak Fida masih terus mendoakan orang tuanya. Luar biasa ya. Jadi kita melihat kasihan. Sampai saat ini kami sebagai hamba Tuhan dan juga orang-orang yang sudah diselamatkan, kami semua mengasihi siapapun Anda. Oleh sebab itu kenapa kesaksian ini kami tampilkan? Karena kami rindu semakin banyak orang yang bisa masuk surga. Ingat teman-teman, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Tidak ada cara lain, hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Dialah satu-satunya Bapa. Bapa yang melahirkan semua makhluk. Artinya disebut Bapa di orang sebelah dengan pikirannya yang konyol, pikirannya yang yang bodoh, yang bodoh, maaf nih ya teman-teman, saya pakai istilah bodoh dan tolol. Mereka tidak mengerti. Mereka bilang orang Kristen Tuhannya beranak. Bukan beranak, itu bahasa-bahasa yang sebetulnya kalau kita renungkan itu bahasa yang sempurna. Karena kita semua berasal dari Dia. Tidak ada satupun kecuali Anda berasal dari setan. Makanya Anda tidak mengakui bahwa ada Bapa. Kita semua benihnya dari Dia. Kenapa? Saya punya anak. Kenapa disebut anak saya? Kenapa disebut anaknya Yusuf Manugulu? Karena benihnya dari saya. Semua manusia, semua makhluk itu benihnya dari Tuhan. Maka dialah Bapa yang sesungguhnya. Ya. Di dunia ini pakai istilah Bapa itu untuk mendidik manusia. Supaya manusia mengenal hubungan yang spesial. Jadi menjadi satu keluarga. Nah, begitulah Tuhan, bukan Tuhan orang Kristen kawin, ya. Karena ajaran sebelah ini selalu membodohi manusia. Tuhan orang Kristen itu beranak, mana bisa disebut anak? Bukan, teman-teman. Karena Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang benar. Semua manusia, semua itu benihnya berasal dari Tuhan. Maka karena semua berasal dari Dia, Dia adalah Bapa. Ya, Bapa itu adalah sumber dari satu keluarga, dari satu kehidupan. Begitu juga, kenapa Tuhan itu disebut Bapa? Karena itu menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Saya kasih ilustrasi ya teman-teman ya. Kita berdoa, katanya berdoa setiap waktu. Semakin banyak berdoa, semakin bagus.
Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu bukan sebagai Bapa, katakan sebagai Om saja. Kita coba, kalau Anda tidak percaya, coba Anda datangi rumah Ommu. Datangi 2 kali lah dalam sehari. Pasti dia akan bilang, memang kau tidak ada kerjaan, cuma datang-datang ke sini. Karena kalau cuma Om, dia merasa terganggu. Kecuali anak. Kalau anak mau 10 kali datang pun, orang tua masih sambut. Orang tua malah senang. Itulah sebabnya kenapa kita menyebut dia Bapa. Karena Tuhan itu sangat senang kita datangi. Dan dia dengan kita itu umatnya sangat dekat, makanya disebut Bapa. Jadi jangan pikiranmu menjadi kotor, menganggap bahwa Tuhan orang Kristen itu kawin. Itu karena dipengaruhi dengan pemahaman doktrinmu. Karena doktrinmu itu pikirannya itu kawin terus. Punya istri bisa sampai 4, bisa sampai puluhan, tidak ada masalah. Ya, itulah yang menyebabkan selalu kalian menganalisa sesuatu begitu rendah, seolah-olah Tuhannya orang Kristen itu kawin. Tidak, teman-teman. Ayo, renungkan baik-baik. Saya menyampaikan ini, saya mengasihi siapapun Anda. Saya ingin semua kita selamat. Kita bisa masuk surga, kita bisa bertemu Tuhan yang benar. Tanpa Tuhan yang benar, Anda tidak mungkin bisa masuk surga. Renungkan baik-baik, hanya satu Tuhan yang benar. Ya, terlalu banyak agama. Apakah setiap agama punya Tuhan yang berbeda? Renungkan itu. Hanya satu Tuhan. Cari dan temukan Tuhan yang benar itu. Seperti Mbak Fida sudah menemukan Tuhan yang benar. Bagaimana Mbak Fida? Iya Pak, ketika waktu itu saya juga dalam setahun itu ya pergumulan, saya kan sering lihat videonya Dr. Zakir Naik ya, di mana dia kan katanya murtadkan sekian ribu gitu. Kemudian saya bandingkan kesaksian orang yang seberang gitu, Muslim masuk Kristen, Kristen masuk Muslim gitu. Rata-rata kesaksian orang yang kenal Yesus itu ya memang karena bertemu dengan pribadinya Tuhan sendiri. Jadi dia mengalami gitu loh. Kayak saya tadi kan mengalami entah caranya lewat mimpi atau mengalami lewat perjumpaan yang kayak kakak rohani saya itu langsung perjumpaan di depan matanya gitu kan. Nah, tapi kalau saya lihat sebaliknya kesaksiannya orang yang keluar dari Kristen ke agama apapun itulah ya, nggak ada itu yang mereka bilang ketemu Tuhannya agama lain, itu nggak ada gitu. Iya, Jadi betul. itu pemikiran dia, misalkan punya teori gitu, tapi nggak ada yang kayak ketemu dengan Tuhan gitu. Jadi saya rasa Tuhan Bapa itu yang mau ketemu sama orang-orang itu ya Tuhannya orang Kristen. Ya, amin. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada yang lain, teman-teman. Renungkanlah, ya. Jangan sampai Anda menyesal. Hidup ini tidak lama. Kita semua ingin pulang ke surga. Dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Kalau Anda mati mau kemana? Kalau Anda tidak punya Bapa mau kemana? Hanya Tuhan yang benar yang bisa membawa Anda ke surga. Jangan sampai terlambat, teman-teman. Jangan sampai dibodohin dengan dongeng-dongeng yang dengan hal-hal yang tidak masuk di akal. Ya, carilah, temuilah Tuhan yang benar. Sebagaimana begitu banyak kesaksian-kesaksian orang yang bertobat dari agama antikris yang mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sangat menentang, mereka sangat membenci. Kenapa orang tuanya dari Mbak Fida begitu membenci kekristenan? Karena itu menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Tuhan dengan setan, itu ada perbedaan, teman-teman. Ya, jadi yang namanya setan itu tidak suka kepada kebenaran. Setan itu tidak suka kepada Tuhan. Makanya dia berusaha supaya manusia jangan sampai ketemu Tuhan yang benar. Oke? Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bisa menjadi berkat
bisa membantu teman-teman yang belum kenal Tuhan, bisa menemukan Tuhan yang benar, dan hidupmu bisa diselamatkan. Tidak ada yang lain. Itu saja tujuan kami, supaya kita semua bisa masuk surga, bisa pulang ke rumah Bapa kita. Ya, ke rumah Om saja kita nggak bisa pulang, kecuali rumah Bapa. Hanya rumah Bapa. Kalau rumah Om cuma sesekali aja bertamu, habis itu pulang. Kita mau nginap saja kita harus permisi dulu. Bisa nggak nginap di situ? 1-2 hari, kalau sudah berhari-hari diusir kita. Ngapain kamu di sini? Nggak ada kerjaan. Hanya rumah Bapa kita bisa pulang. Ya, engkau yang belum memanggil Tuhan itu dengan panggilan, dengan sebutan Bapa, cepat bertobat. Carilah Tuhan yang benar, supaya engkau seperti sekarang. Mbak Fida kalau panggil Tuhan itu apa? Oh ya sama gitu, kadang Bapak gitu, kadang ya seperti kalau Roh Kudus ya seperti sahabat yang selalu ada setiap waktu. Betul. Jadi sekarang kalau kita sudah ketemu Tuhan, kita memanggil dia Bapa. Bapa kami di dalam surga. Ya karena kita lahir dari dia. Benih kebenaran itu masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dengan sadar, dengan jelas tahu bahwa dia adalah Bapa kita. Ya. Itulah kuasa Tuhan. Makanya darah Tuhan Yesus itu dicurahkan, ditumpahkan supaya bisa masuk dalam kehidupan manusia. Ditumpahkan ke tanah. Manusia ini kan jadi terbuat dari tanah. Makanya ada benih ilahi di dalam kehidupan kita. Makanya kita ini disebut anak Tuhan. Jangan keras lagi, jangan mau dibodohin setan lagi. Oh Tuhannya orang Kristen kami. Kalau ini saya kasih contoh, hubungan suami istri, kenapa disebut anak? Karena darahnya, darah dagingnya. Makanya darah Tuhan itu ditumpahkan di kayu salib, supaya secara spiritual masuk di dalam kehidupan orang yang menerima dia. Makanya kita disebut anak Tuhan. Dan kenapa kita bisa memanggil dia Bapa? Karena benih ilahi itu ada di dalam kita. Nah, itulah sukacita yang terbesar. Karena apa? Karena kalau kita pulang ke rumah Bapa kita. Mau jam 12 malam, mau hari Senin, hari Rabu, mau jam 2 pagi, mau kapan saja. Begitu kita pulang, kita langsung disambut. Karena di sana rumah Bapa kita. Tapi kalau engkau menentang Tuhan, selalu menghina Tuhan Yesus, apa itu? Cuma lahir dari rahim wanita, ya, apalagi menghina mati cuma pakai kolor. Kasihan, karena kalian dibodohin setan, teman-teman. Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan. Oke, teman-teman, saya tidak berpanjang kata. Saya berdoa, kuasa Roh Kudus menjamah setiap orang. Dan bagi teman-teman yang diberkati dengan kesaksian ini, bisa dukung Mbak Fida, supaya dukung di dalam apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Supaya Mbak Fida bisa terus bersaksi kemana saja. Oke, teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa di program-program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua.